Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil Project Based Internship saya di IDX Partners sebagai Data Scientist dengan topik Credit Risk Prediction Model. Ya, perkenalkan, nama saya Guntur Jalaswat. Saya seorang Data Analyst Associate dengan hampir 8 tahun pengalaman dalam pengolahan, dan validasi data berskala besar. Saat ini saya terus mengembangkan diri saya sebagai junior data scientist untuk memberikan solusi berbasis data yang bernilai bagi organisasi. Berikut adalah rangkaian pelatihan dan sertifikasi yang telah saya selesaikan. Nah, di sini kita akan masuk ke perusahaan yang sedang saya geluti, yaitu IDX Partner, yang merupakan perusahaan konsultan asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2006. Di mana perusahaan ini berfokus pada data analitik, decisioning, dan solusi rektek untuk membantu lebih dari 85 institusi, khususnya untuk bank, perusahaan multifinance, fintech, dan asuransi. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam masalah bisnis yang ada, yang mana kualitas kredit pada perusahaan yang sedang kita teliti ini berada dalam kondisi yang sangat kritis, yang mana rasio NPL-nya atau bad loan-nya melonjak hingga 11,9%, jauh melampaui batas aman regulator yang sebesar 5% yang ditetapkan oleh OJK. Jika tidak segera ditangani, tingginya angka kredit macet ini akan menguras likuiditas, menggerus profitabilitas, dan memicu sanksi pengawasan serius dari regulator yang ada. Nah, kita masuk ke dalam data. Di sini, datasheet yang kita cek dan olah itu terdiri dari 460.000 nasabah dengan 75 fitur yang ada di dalamnya. Terdapat sekitar 22 fitur yang memiliki missing value di atas 30%. Ini menjadi tantangan utama yang langsung terlihat dalam ketidaksinambungan kelas, di mana hanya sekitar 12% pinjaman yang tergolong bermasalah. Kondisi ini membuat metrik seperti akurasi menjadi kurang relevan jika tidak dikombinasikan dengan metrik lainnya. Nah, tujuan utama dalam proyek ini adalah mengembangkan model machine learning untuk memprediksi resiko kredit guna mengoptimalkan keputusan bisnis dan menekan potensi kerugian, dan menjalankan proses komprehensif mulai dari pemahaman data hingga evaluasi akhir. Dalam tahap pemodelan, saya bereksperimen dengan 5 algoritma berbeda, menetapkan regresi logistik sebagai model yang wajib pada tahap modeling. Dan pada akhirnya, performa model nanti dievaluasi secara ketat menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, erosi ausi untuk memastikan keandalannya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat EDA yang ada pada data, di mana di sini dalam fitur kategorial mayoritas pinjaman menggunakan tenor 36 bulan, itu sekitar 72%, menunjukkan preferensi peminjam terhadap pinjaman jangka menengah yang lebih cepat dan luas. Yang kedua, itu ada grade grading, grade kredit paling dominan itu pada grade B. So, yang khususnya di sini subgrade-nya B3 atau B3, yang merepresentasikan resiko yang menengah. Sebagian besar peminjam juga memiliki masa kerja 10 tahun, menandakan stabilitas pendapatan yang baik. Selanjutnya, untuk status mortgage atau gadai, di sini yang paling umum, menunjukkan peminjaman memiliki aset namun juga kewajiban jangka panjang. Status verify juga mendominasi, lalu tujuan utama pinjaman adalah debt consolidation, yang menunjukkan peminjaman berusaha mengelola ulang kewajiban utangnya. Status kurang itu yang paling banyak. Lalu peminjam terbanyak juga berasal dari California. Baik, selanjutnya dari sisi profil data ada 4 variabel kunci yang menentukan resiko dalam kredit ini gitu. Yang mana di sini ada distribusi pinjaman, mayoritas itu di angka menengah, namun pinjamannya bernilai besar perlu diawasi ketat karena potensi kerugian absolutnya yang tinggi. Yang kedua itu suku bunga.
yang dalam datasheet itu uh, interest rate, di mana suku bunga terpusat di 10 hingga 15%. Di sini kalau kita melihat ada di 10 hingga 15%. Ini adalah cerminan risk grading dan prediktor terkuat untuk status gagal bayar. Selanjutnya ada annual income, di mana distribusi pendapatannya sangat rescue ya. Kita lihat pendapatan nasabahnya juga sangat timpang dengan banyak outlier. Nah, nanti mungkin kita harus menggunakan transformasi logaritmik untuk ini. Lalu yang terakhir adalah DTI ratio. Di sini ataupun mayoritas di angka 10 hingga 20%. Semakin tinggi nilai DTI, semakin rendah kemampuan bayar nasabah yang secara linear meningkatkan resiko default. Baik, selanjutnya di sini juga terlihat hampir semua variabel numerik yang ada memiliki outlier yang signifikan. Terutama ini pada saldo keuangan dan pendapatan ya. Kita lihat eh, apa eh, ini nantinya perlu penanganan outlier dan transformasi data guna nantinya untuk proses pemodelannya. Baik, next. Di sini juga terlihat ya dari suku bunga itu terlihat bahwa pinjaman yang bermasalah yang bad loan ini suku bunga ya, ini menunjukkan bahwa suku bunga merefleksikan tingkat resiko kredit peminjaman awal. Selanjutnya juga untuk DTI di sini peminjaman yang bermasalah itu lebih tinggi ya. Kita lihat di sini lebih tinggi yang mengindikasi ada tekanan kemampuan bayar yang lebih rendah. Sementara untuk eh, pendapatan tahunan, peminjam dengan pinjaman baik umumnya memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Kita lihat di sini, pendapatan tinggi. Seperti itu. Lalu di sini kita terlihat juga bahwa semakin eh, baik grade pinjaman ya, grade-nya semakin baik ya. Ini seperti grade A atau grade B, kita lihat. Ini semakin tinggi proporsi pinjamannya berhasil dibayar dengan baik. Sekitar di atas 90%. Nah, sebaliknya jika kita lihat yang E sama G ini, proporsi pinjamannya bermasalah, meningkat signifikan. Angkanya lebih tinggi persentasenya dibandingkan grade yang lain. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan risiko gagal bayar seiring dengan penurunan kualitas grade-nya. Lalu di samping juga terlihat bahwa peminjaman tadi dengan status gadai yang atau dengan kepemilikan rumah sendiri memiliki proporsi pinjaman yang baik, yang relatif, mencapai 90% juga di sini terlihat. Sebaliknya dengan peminjam yang sewa, yang rent, di sini, itu menyumbang jumlah pinjaman bermasalah yang lebih besar. Kita lihat. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan aset dan fleksibilitas finansial. Nah, juga terlihat dalam grafik heat map correlation di sini, sangat kuat antara jumlah pinjaman ya, jumlah pinjaman dan dana yang didanai dengan cicilan bulanan. Nah, hubungan ini bersifat struktural karena variabel-variabelnya itu memang saling diturunkan secara matematis ya kalau kita nanti lihat dalam datasheet. Yang kedua juga pendapatan tahunan memiliki memiliki korelasi ya, sedang dengan jumlah pinjaman dan cicilan. Yang mana ini menunjukkan bahwa pinjaman dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung mengambil pinjaman yang lebih besar, meskipun hubungan ini juga mungkin tidak terlalu kuat ya. Baik. Selanjutnya, uh, untuk memperkuat sinyal resiko, di sini kami menambahkan fitur berbasis perilaku historis, yang mana seperti angka nasabah yang pernah menunggak, terus memiliki catatan publik yang buruk ataupun istilahnya adalah catatan hitam atau kebangkrutan, dan juga di sini status menunggak saat pengajuan. Seperti itu. Fitur-fitur ini mendekatkan model kita dengan logika analisis kredit berbasis manusia. Baik, pada tahap data preparation, fokus utama adalah meningkatkan kualitas dan konsistensi data sebelum dilakukan pemodelan nanti. Proses dimulai dengan seleksi fitur untuk menghilangkan kolom-kolom yang tidak relevan dan data mungkin yang terlalu banyak. Di sini data yang di atas 30% kita lakukan penanganan. Meshing value ditangani juga secara robust menggunakan median dan modus.
median untuk data numerikal, dan modus untuk data kategorikal. Sementara untuk outlier dikendalikan menggunakan metode internal quality range tanpa menghilangkan data penting. Selanjutnya untuk fitur kategorikal kita encoding agar dapat diproses oleh model nantinya. Lalu data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 dibanding 20%, serta dilakukan juga standarisasi fitur numbering. Langkah-langkah ini memastikan model dibangun di atas data yang bersih, stabil, dan siap menghasilkan prediksi yang indah. Baik, kita langsung ke tahap uh, data modeling. Pada tahap ini, kami membandingkan beberapa algoritma machine learning, di mana untuk memprediksi risiko kredit terdapat uh, logistic regression sebagai model yang wajib. Selanjutnya ada decision tree, random forest, gradient boost, dan XGBoost. Berdasarkan hasil evaluasi, gradient boost menunjukkan forma yang terbaik secara keseluruhan. Kita dapat lihat dalam grafik, ya, yang berarti model secara efektif dalam menjalankan identifikasi pinjaman yang bad loan atau peminjaman yang bermasalah. Tetapi dalam konteks credit risk, di sini aspek recall menjadi metrik yang sangat penting karena kesalahan dalam mengklasifikasi pinjaman berisiko sebagai pinjaman yang baik atau aman dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Meskipun beberapa model lain seperti XGBoost dan logistic regression kita lihat ini juga memiliki nilai XGBoost dan ini memberikan presisi yang tinggi, tapi nilai recall-nya di sini relatif lebih rendah. Oleh karena itu, sementara ini gradient boost dipilih sebagai model utama karena mampu minimalkan resiko financial guarantee, perlindungan risiko yang lebih baik. Selanjutnya, di sini kita melakukan hyperparameter tuning menggunakan randomized cross validation, di mana kita mengevaluasi performa keseluruhan model pada data trend dan data test. Di sini terlihat hasil benchmarking menunjukkan bahwa gradient boost dan XGBoost memberikan performa terbaik secara keseluruhan. Kedua model ini mencakup akurasinya, terus juga mencakup kita lihat nilai recall-nya juga di sini yang paling baiknya malah hampir mencapai 100% gitu ya untuk gradient boost. Untuk XGBoost 100%. Nah, konsistensi performa antara data trend dan data test ini juga menjadikan bahan pertimbangan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generasi dengan baik. Jika kita bandingkan dengan logistic regression dan decision tree, mungkin uh, dia memiliki adanya perbandingan perbedaan data gitu ya, terutama untuk mendeteksi pinjaman yang bermasalah. Ini perlu menjadi perhatian. Maka dari itu dalam konteks credit risk ini, kemungkinan model yang memiliki kemampuan untuk menangkap pinjaman dengan uh, beresiko bermasalah itu sangatlah penting. Oleh karena itu, di sini kita memilih antara gradient boost atau XGBoost sebagai model yang akan kita gunakan. Baik, kita coba lihat model evaluasinya di antara setiap algoritma yang tadi sudah kita lihat dalam hasilnya gitu ya. Di sini tahap evaluasi model kita fokuskan pada kemampuannya dalam mendeteksi bad loan di sini ya. Kita fokuskan pada untuk yang pinjaman bermasalah. Sehingga metrik yang utama yang digunakan adalah recall, di sini recall dan F2 score-nya juga. Yang mana di sini hasil menunjukkan XGBoost dan decision tree adalah yang memiliki recall yang paling tinggi di antara keduanya di sini. 0,6 dan 0,6 di sini ya. Nah, gradient boost yang tadi di sini malah sangat rendah sekali. Nah, gitu. Nah, itu menunjukkan mungkin akurasinya saja tidak cukup. Nah, dari itu, jika kita melihat F2 score-nya untuk kedua aspek, ya, XGBoost ini memberikan performa yang terbaik karena lebih menekan pada recall dibandingkan presisi, sehingga sesuai dengan mitigasi risiko kredit. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari itu XGBoost lah yang dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk mendeteksi pinjaman yang bermasalah atau bad loans. Karena memberikan keseimbangan terbaik antara perlindungan risiko dan performa modelnya.
Nah, secara matematis dan bisnis, kita lihat dari conversion metricnya. Di sini Exibus juga menghasilkan conversion metric terbaik karena memiliki eh, paling efektif dalam menekan false negatifnya. Di sini kita lihat adalah false negatifnya yang paling kecil di antara yang lainnya dari kelima algoritma lainnya. Mana ini nantinya kesalahan yang paling mahal dalam risiko kredit tanpa mengorbankan stabilitas dan performa modelnya. Nah, pada grafik ini juga kita membandingkan kinerja menggunakan kurva receiver operation karakteristiknya di sini ya, untuk melihat kemampuan masing-masing model. Di mana terlihat keseluruhan model memiliki kurva erosinya di atas garis diagonal, yang berarti performanya lebih baik dibandingkan prediksi yang acak. Model gradient boost dan XGBoost ini memiliki, kita lihat ya, hanya perbedaan beberapa angka 0,0 di belakangnya gitu ya. Yang keduanya ini eh, yang paling tinggi dalam erosi ausinya, yang menandakan kemampuan diskriminasi risiko yang paling baik di antara seluruh model. Seperti itu. Nah, kita lihat juga dalam fitur importance-nya, mana di sini kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi resiko. Karena tadi kita sudah memilih Exibus, di sini menunjukkan bahwa hasil menunjukkan bahwa suku bunga atau interest rate di sini merupakan variabel yang paling dominan dalam menentukan resiko pinjaman. Suku bunganya berapa gitu ya. Hal ini masuk akal karena suku bunga secara tidak langsung mencerminkan penilaian risiko peminjam sejak awal proses kredit, proses untuk meminjam. Seperti itu. Lalu di sini juga kita melakukan explainable AI ya, ataupun hasil analisis yang menggunakan uh, di mana terlihat uh, pada grafik subfitur importance di sini hasil analisis menunjukkan bahwa juga suku bunga menjadi faktor paling dominan dalam model. Hal ini juga mencerminkan bahwa uh, pricing pinjaman secara tidak langsung telah mengintegrasikan informasi risiko dari berbagai aspek peminjam. Selain itu juga rasio utang, cicilan. Nah, di sini juga kita ngeliat visualisasi sub summary plotnya. Kita dapat melihat bagaimana variabel mempengaruhi prediksi risiko kredit secara global. Yang mana setiap titik di sini, setiap titiknya itu mewakili satu pinjaman. Di mana yang kita lihat warna merah ini menunjukkan nilai fitur yang tinggi dan warna biru menunjukkan nilai yang rendah. Di sini kita lihat ya, ini negatif, ini positif. Gitu. Posisi titik ke kanan ini berarti meningkatkan resiko pinjaman yang bermasalah. Sedangkan yang ke kiri berarti menurunkan resiko. Terlihat dengan sangat jelas ya bahwa di atas ini paling suku bunga menjadi faktor paling penting dan paling dominan ya. Di mana pinjaman dengan suku bunga yang tinggi, kita lihat di sini, secara konsisten mendorong ke arah pinjaman yang bermasalah di sini. Ya. Sebaliknya peminjam yang pendapatan tahun yang lebih tinggi, kita lihat yang bawah, ikut. Nah, cenderung memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah. Seperti itu. Visualisasi ini menunjukkan bahwa keputusan model ini bersifat juga transparan, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi bisnis maupun regulasi. Nah, di sini juga kita akan melihat bisnis impact-nya jika kita menggunakan model XGBoost ini. Seperti itu. Dari hasil prediksi, XGBoost berhasil mendeteksi sekitar 7.380 peminjam bermasalah di sini, bad loan detected-nya. Nah, atau lebih dari sekitar 66% ya antara jumlah bad loan nih kedua ini. Jadi 66%. Artinya dari 2/3 yang beresiko kredit itu berhasil dicegah sebelum masuk ke portofolionya. Untuk membuat simulasi realistis di sini kami menggunakan asumsi ya. Di sini asumsinya adalah eh, nilai rata-rata untuk pinjaman sebesar 100 juta per rupiah jika pinjaman juga jika pinjamannya itu bermasalah nih, bad loan, terus disetujui dan lolos, kerugiannya kita anggap 100%. Dan jika kerugiannya untuk pinjaman yang ditolak, kerugiannya hanya 10%. Nah, dengan asumsi tersebut, model gradient
Model Exibus ya, Exibus yang kita pilih mampu mencegah potensi kerugian lebih dari 738,1 miliar di sini terlihat. Meskipun masih terdapat resiko residual nih di sini di bawah, resiko insuransi sekitar 368,5 miliar dibandingkan dengan resiko yang berhasil ditahan oleh model. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa manfaat mitigasi resiko yang diberikan oleh model Exibus ini jauh lebih besar dibandingkan potensi kehilangan bisnis yang secara potensial. Oleh karena itu, model ini sangat layak digunakan sebagai alat bantu utama dalam pengambilan keputusan kredit dengan dukungan review manual untuk kasus-kasus yang tertentu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam proyek uh, ini adalah di mana dengan proyek ini kita berhasil membangun model prediksi risiko kredit secara end-to-end, mulai dari eksplorasi data hingga interpretasi modelnya. Lalu analisis menunjukkan bahwa suku bunga, rasio utang, pendapatan, grade kredit, dan perilaku kredit merupakan faktor utama dalam penentu risiko. Lalu, dari seluruh model, Exibus memberikan performa terbaik dari sisi bisnis karena paling efektif mendeteksi pinjaman bermasalah. Melalui step tadi juga, kita dapat mengkonfirmasi bahwa keputusan model dapat dijelaskan secara transparan dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat. Yang mana menurut Exibus tadi mampu menahan lebih dari 66% resiko kredit dengan cara mendeteksi sebagian besar peminjaman yang bermasalah sejak awal, sehingga resiko yang masuk ke portofolio dapat dikendalikan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari hasil uh, project yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.